Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam UNAS Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya bersih dan transparan melalui penerapan zona integritas. Di depan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Rektor Universitas Hasanuddin menegaskan jika siapapun yang menemukan pelanggaran akan dilindungi dan dikawal dengan mekanisme yang jelas. Bertempat di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin menggelar pertemuan bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Pertemuan itu terkait penguatan zona integritas di lingkungan kampus merah. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan komitmen UNHAS untuk menjadi lembaga bersih, tak sekadar di atas kertas. Semua unit termasuk program pendidikan dokter spesialis atau PPDS akan dipastikan bebas dari praktik yang tidak sesuai. Penegakan integritas tidak berarti menghambat prestasi. Terbukti, UNHAS berhasil menjuarai PIMNAS 2024, masuk dalam 300 besar World Class University, dan meraih program prestasi lainnya. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang akan membantu kami di Universitas Hasanuddin untuk memastikan bahwa keinginan kita untuk menjadikan UNHAS sebagai satu lembaga yang bersih, ya, mungkin target kita memang ke WBBM, ya, wilayah yang bersih, birokrasi yang bersih, melayani dan juga bebas dari korupsi WBK. Ini terus kita dorong agar menjadi budaya UNHAS untuk menjadi contoh lembaga negara atau lembaga yang bisa mengawal pencapaian misi dengan cara yang baik, dengan bersih dari berbagai macam unsur-unsur nepotisme dan lain-lain. Prof. JJ, sapaan akrab Rektor UNAS ini menegaskan siapapun yang menemukan kejanggalan, baik mahasiswa maupun sivitas akademika, dipersilakan melapor dan akan dilindungi secara penuh sesuai peraturan Rektor. Pengawasan ini juga didukung penuh oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Kami dari Inspektorat Jenderal ingin memastikan untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen UNHAS telah baik, telah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, bagaimana kesesuaian antara di lapangan dengan di manajemen. Kami dari Inspektorat Jenderal ingin memastikan dan memberikan keyakinan bahwa itu semua telah terpenuhi. Harapan kami seperti itu tentunya. Selain menilai kepatuhan, Inspektorat juga melakukan penilaian atas perangkat operasional yang digunakan dalam manajemen. Untuk pelaksanaan manajemennya, ya audit tentunya, ya, ujian daripada pelaksanaan di manajemennya. Jadi untuk itu segala perangkat yang dimiliki UNHAS ini sebenarnya sudah lengkap, tetapi perlu dilihat dari sisi operasionalnya. Jadi tugas Inspektorat Jenderal menilai perangkat-perangkat tersebut apakah masih terdapat kelemahan, sehingga kelemahan tersebut akan diperbaiki di kemudian hari. Dengan komitmen terbuka dan dukungan dari Inspektor Jenderal, UNHAS siap menjadi contoh universitas yang bersih, transparan, dan berintegritas demi mencapai cita-cita Tridharma perguruan tinggi secara utuh. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, UNHAS TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar perkuat kolaborasi dengan rencana memperbarui nota kesepahaman atau MOU antar kedua universitas yang akan segera berakhir. Salah satu yang dibahas adalah izin bagi guru besar UNHAS yang menjadi dekan di Unismu Makassar. Pertemuan antara pimpinan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat UNHAS Kampus Tamalandrea Makassar. Audiensi ini dipimpin Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda, STMT IPU. Pertemuan itu salah satunya membahas kelanjutan kolaborasi yang telah dijalin sebelumnya, yakni memperbarui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) antara kedua universitas yang bakal berakhir pada bulan September 2025 ini. Rektor Universitas Hasanuddin yang akrab disapa Prof. JJ menyebut jika kolaborasi antar perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun bisnis, sangatlah penting. Prof. JJ pun mengklaim jika kolaborasi itu merupakan mutual benefit yang saling menguntungkan,
sehingga dapat tumbuh bersama. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan segenap pimpinan lainnya termasuk Ketua Yayasan Prof. Gagarin, Prof. Suryan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Power 1, 2, dan 4, 1, 2, dan 4, dan Power 4 kami semua berdiskusi hampir 1 jam lebih ya, karena begitu banyak hal yang kami diskusikan yang memungkinkan dua universitas ini di Makassar tumbuh bersama. Satu memiliki kelebihan karena dia adalah Universitas Muhammadiyah yang jejaringnya luar biasa, swasta, tapi juga kami Universitas Hasanuddin PTNBH satu-satunya di kawasan timur. Ini akan kita coba kolaborasikan tentu dalam mutual benefit, ya, saling menguntungkan, tumbuh bersama, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi sudah ada ide untuk kita kemudian bisnis bersama dan juga penelitian bersama, karena saat ini kolaborasi adalah kunci, bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi. Mudah-mudahan keberadaan Pak Rektor di sini nanti kami bersambut, kita juga akan berkunjung lagi ke Unismu sehingga menjadi tradisi baru juga bagi kami di Unhas untuk selalu membersamai teman-teman, para dosen, tendik juga bahkan mahasiswa untuk bergabung di dalam mencoba mencari hal-hal yang menjadi tugas kita bersama, yang ketika kita jalankan bersama, lakukan bersama, itu 2 tambah 2 bukan hanya 4 tapi bisa menjadi leverage, bisa menjadi 10 dan seterusnya. Insya Allah Pak Rektor ya, mudah-mudahan dengan keberadaan Prof. Suryani yang juga adalah profesor yang ada di Unhas, yang kebetulan saat ini jadi dekan, Prof. Gagarin juga masih profesor di ekonomi, itu artinya Unhas dan Unismu semuanya satu paket ya. Kebetulan tugas tak berbeda dan kita sama-sama memiliki tujuan untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Rektor Unismu Makassar, Dr. Abdul Rahim Nanda, mengapresiasi komitmen Unhas dalam menjalin kerjasama strategis serta menegaskan keinginan untuk memperdalam kolaborasi yang telah terbangun. Terima kasih para pemirsa Unhas TV. Hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Universitas Muhammadiyah Makassar diterima beraudiensi dengan Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Tentu pertemuan ini adalah momentum yang sangat bernilai tinggi, di mana kita pahami bahwa kemampuan adaptasi sebuah perguruan tinggi akan menentukan sustainabilitasnya ke depan. Nah, Unismu tidak mau ketinggalan dengan Unhas ya, karena Unhas pembinanya ya. Jadi kita akan jalan selalu sama-sama dan insya Allah kami berharap kerjasama yang lebih dalam dan lebih jauh lagi bisa terjalin. Diskusi ini juga menyinggung perpanjangan izin bagi salah satu guru besar Unhas untuk kembali menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Unismu Makassar, serta peluang kolaborasi di bidang penelitian dan program studi baru. Hadir pula dalam audiensi itu Ketua BPH Unismu Makassar, Profesor Dr. Haji Gagaring Pagulang MSI, Wakil Rektor 1, 2, dan 4 Unismu, serta Dekan FKIK, sekaligus salah satu guru besar Unhas, Profesor Dr. Haja Suryani Asad, MSc SPGK. Sedangkan dari Unhas diwakili pula oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Phil. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Kuliah Umum Sertifikasi Kompetensi Analisis Kebijakan digelar Program Doktoral Administrasi Publik Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan Indonesia Association for Public Administration atau IAPA. Kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas kebijakan berbasis analisis yang sah dan berkualitas. Pengen menjadi pegawai atau karyawan di Kaisaran itu bukan hanya Program Doktoral Administrasi Publik Universitas Hasanuddin bersama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) menggelar Second Doctoral International Conference di Unhas Hotel and Convention pada 21 dan 22 Mei 2025. Kegiatan ini diawali dengan kuliah umum. Sebanyak 150 dosen dan mahasiswa program doktoral administrasi publik serta kepala daerah mengikuti kuliah umum yang membahas sertifikasi kompetensi bidang analisis kebijakan. Kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini antara lain Wali Kota Sorong, Septinus Lobat SHMPA, dan Bupati Bolang Mongodo Selatan, Haji Iskandar Kamaru SPTMSI. Presiden Indonesia Association for Public Administration, Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA, yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Association for Public Administration, AAPA,
menyampaikan jika sebelum merumuskan kebijakan harus melalui proses analisis yang sah dan sehat. Prof. Agus juga mengajak para peserta untuk mengikuti lembaga sertifikasi profesi agar dapat membawa pada analisis kebijakan yang baik. Ya, kita perlu orang-orang yang memiliki kompetensi, karena itu saya sebagai ketua Indonesian Association for Public Administration juga mendorong teman-teman untuk melakukan ikut di lembaga sertifikasi profesi untuk ikut assessment agar kemudian mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang analisis kebijakan. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat SHMPA, peserta dalam kuliah umum ini, menyebut jika materi yang diterima dapat menjadi acuan untuk melakukan terobosan melalui kebijakan yang baik di daerah masing-masing. Septinus Lobat juga menyampaikan jika fokus kebijakannya adalah sumber daya manusia yang maju melalui pendidikan gratis. Ia juga berharap kepada pemerintah pusat untuk kebijakan nasional mengenai pendidikan gratis untuk Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua, agar selaras dengan kemajuan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Iya, saya kalau kembali ke daerah saya melihat ya kondisi lokal di sana. Saya setuju dengan Prof tadi sampaikan bahwa kita tidak bisa merujuk semua pada visi pemerintah pusat, karena ini masing-masing daerah memang memiliki karakteristik yang berbeda. Tentunya kami di Kota Sorong, ya Kota Sorong sebagai pusat sentral dari Provinsi Papua Barat Daya, tentunya kita harus menyiapkan SDM ya macam saya. Kebijakan saya adalah menggratiskan pendidikan, atau kalau pendidikan terlalu luas ya, menggratiskan sekolah. Ya, dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Untuk apa? Ya Papua itu membutuhkan orang pintar. Kalau tidak ada kepintaran di sana susah untuk merubah Papua. Itu jadi memang saya mohon untuk Indonesia Timur itu kalau bisa secara nasional ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk pendidikan gratis di. Pada Second Doctoral International Conference di hari kedua akan menghadirkan beberapa speaker, di antaranya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, juga Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Zara Sabita Sucheng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Profesor Dr. Andi Muhammad Ahmar SSI M.Hop resmi menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin periode 2025-2029. Ia menegaskan pentingnya peran strategis FIB dalam meningkatkan reputasi global Unhas. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin resmi dipimpin oleh Dekan baru, Profesor Dr. Andi Muhammad Ahmar SSM.Hum untuk periode 2025 hingga 2029. Profesor Ahmar menggantikan Profesor Dr. Akinduli MA. Dalam pernyataannya, Profesor Ahmar menyampaikan komitmen untuk mendorong peran Fakultas Ilmu Budaya FIB dalam meningkatkan peringkat Unhas di level internasional, khususnya untuk masuk dalam 1000 besar QS World Ranking. Ia menyebut kontribusi FIB akan difokuskan pada 2 indikator, yaitu academic reputation dan academic peer. Kami melihat bahwa salah satu tuntutan sekarang bagi Fakultas Ilmu Budaya adalah mendukung Unhas dalam pemeringkatan global. Dalam artian Unhas bisa masuk menjadi 1000 besar dalam perankingan yang dilakukan oleh QS World University Ranking. Fakultas Ilmu Budaya bisa berperan besar, terutama dalam hal academic reputation dan employer reputation dan academic peer. Nah, inilah yang menjadi concern kami, bagaimana mendorong academic reputation terutama dalam hal publikasi dan citasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Untuk mencapai hal tersebut, Prof. Ahmar akan mengawal publikasi ilmiah dari dosen dan mahasiswa, terutama agar terbit di jurnal bereputasi khususnya yang terindeks Scopus. Di bidang pembelajaran, Prof. Ahmar menegaskan perlu adanya evaluasi kurikulum secara berkala. Kurikulum yang telah selesai yaitu K3 dan K24. Menurutnya belum final dan masih perlu disinergikan dengan kebutuhan pasar dan industri. Monitoring pembelajaran juga akan dilakukan secara berjenjang untuk meningkatkan kualitas dosen dan tendik. Tantangan lain yang dihadapi Fakultas Ilmu Budaya adalah membangun kerjasama internasional. Menurut Prof. Ahmar,
FIB memiliki modal pasar melalui penguasaan berbagai bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, dan Arab, yang memungkinkan terbukanya kolaborasi global. Kerjasama yang dituju antara lain di bidang riset dan pembelajaran, dengan institusi pendidikan maupun pemerintah di dalam negeri dan luar negeri. Fakultas Ilmu Budaya ini adalah membina bahasa-bahasa asing. Bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ya. Dan karena modal ini sangat mungkin Fakultas Ilmu Budaya membangun kerjasama internasional. Inilah tantangannya. Ke depan kami ingin membangun kerjasama riset, kerjasama pembelajaran dengan semua institusi pendidikan, institusi pemerintah di dalam maupun di luar negeri. Profesor Akhmar menambahkan, FIB bertekad menjadi fakultas yang kontributif dalam membangun Unhas sebagai universitas bertaraf global dengan mengedepankan reputasi akademik, kurikulum yang adaptif, dan kolaborasi internasional. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputina Najwa Makil Suruk yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.